Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bapak mohon waktunya sebentar untuk bertanya tentang beberapa hal, terutama terkait dengan konsep pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika di sekolahan Bapak. Ya, siap untuk wawancara ya ini ya. Ya, sharing. Sharing. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika ya. Jadi di situ di sekolah saya itu, setiap sekolah ya, bukan hanya di sekolah saya itu pasti ada sebuah kasus-kasus yang harus dijelaskan gitu. Jadi untuk itu saya sebagai pimpinan itu mengidentifikasi kasus-kasus apa saja, apakah itu masuk di dilema etika atau di rujukan moral ya. Kalau di dilema etika itu biasanya benar versus benar. Jadi keputusan apapun yang dibuat itu memang benar, tetapi itu juga versusnya benar. Jadi di situ ada dilema etika mana yang akan digunakan untuk keputusan tersebut. Sedangkan di rujukan moral itu sifatnya lebih ke benar versus salah. Sebagai contoh, misalnya kita akan mengadakan kegiatan, tetapi di situ kita diharuskan untuk membuat misalnya dengan kwitansi yang palsu. Nah, di situ kan untuk membuat kwitansi palsu itu kan sudah jelas salah. Sedangkan di kegiatan itu bisa dikatakan benar gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti ini versus benar versus benar, berarti dilema etika ya. Untuk kasus yang terjadi di sekolah saya itu untuk menjalankan keputusan ya, itu saya melihat dulu keputusan itu apakah ringan atau berat. Jika ringan itu mungkin langsung diselesaikan ya, tetapi kalau itu berat dan membutuhkan stakeholder ataupun orang-orang yang penting di dalam sekolah, misalnya komite dan sebagainya, itu kita libatkan, dan juga dengan melihat data dan fakta serta orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Berarti kita harus mengedepankan diskusi dalam setiap pengambilan keputusan. Iya, harus mengedepankan diskusi dengan yang terlibat, kemudian juga perlu kita menjalankan atau mengundang orang-orang yang sekiranya sudah berpengalaman dalam bidang itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedur itu tergantung dari kasusnya ya. Misalnya kasus yang berat, kita perlu mengundang dari orang tua, kemudian dari komite, juga dari stakeholder yang ada, dari guru, dan juga bahkan perwakilan dari siswa. Nah, kemudian dari situ kita saling menyampaikan pendapat dan gagasannya untuk memperoleh data dan fakta yang ada di lapangan. Nah, kemudian dengan adanya data dan fakta itu kita putuskan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kita sesuaikan itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif ya. Kalau yang dianggap efektif itu ya itu tadi ada koordinasi yang matang atau ada pendapat-pendapat yang matang dari seluruh peserta musyawarah yang ada. Misalnya ada kasus yang dimusyawarahkan seperti itu. Ya, berarti mengedepankan diskusi musyawarah dengan pihak sekolah, kemudian dengan stakeholder, dengan komite, dengan masyarakat yang ada, dengan
guru bila terjadi sebuah kasus-kasus. Biasanya seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Tantangan ya. Ya. Kalau untuk tantangan ini lebih melihat dari kasus itu ya, dari kasus itu kemudian tantangannya ada di bagaimana kita mengambil keputusan apakah itu tepat atau tidak. Menurut Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan persoalan itu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya, jadi kalau ada sebuah kasus ya, misalnya kasus itu ringan, saya sebagai kepala sekolah tentu kalau memang kasusnya ringan ya harus langsung ditangani saat itu juga. Tapi kalau memang kasusnya berat dan membutuhkan data dan fakta yang ada di lapangan, kita harus membuatkan jadwal ya, karena di situ kita harus mengundang komite, mengundang guru, kemudian mengundang siswa juga, mengundang stakeholder dan yang berkaitan dengan kasus itu. Kemudian kita musyawarahkan bersama-sama. Nah, untuk musyawarah ini kan membutuhkan jadwal. Nah, itu kira-kira kalau memang kasusnya itu kasus yang dibilang sedang sampai berat itu. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu Bapak dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja sebagai kepala sekolah, walaupun itu pimpinan di sekolah ya, tentu saja walaupun itu keputusan di tangan kepala sekolah, tetapi untuk kasus-kasus ya, kasus-kasus yang berat itu ada yang membantu ya. Misalnya yang membantu itu bisa dari pertimbangan komite sekolah, kemudian paguyuban orang tua, kemudian dari guru-guru yang sudah berpengalaman, termasuk guru senior maupun guru yang masih muda, walaupun masih muda tetapi mempunyai pengalaman di bidang itu, di dalam kasus itu bisa kita ajak untuk berdiskusi bersama. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari setiap pengalaman terkait pengambilan keputusan tentang dilema etika ini? Pembelajaran ya. Kalau pembelajaran untuk kasus-kasus ya, sebenarnya kalau di sekolah itu setiap hari pasti ada masalah ya. Dan untuk pembelajaran itu sebagai pimpinan ya, sebagai pimpinan itu kita harus benar-benar membuat keputusan untuk kasus-kasus itu secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan maupun nilai-nilai kebenaran. Nah, biasanya saya menggunakan ini ya, dari Ki Hajar Dewantara itu, sistem Among ya, sistem Among. Sebagai kepala sekolah tentunya kita harus bisa berada di depan, di tengah maupun di belakang. Terus sesuai dengan sistem Among itu, ing ngarsa Tulodo, ing madya mangun karso, dan juga tuturi handayani, dan juga perlu kita sesuaikan ya, agar keputusan itu berpihak ya, berpihak kepada murid maupun nilai-nilai kebenaran. Terima kasih Bapak atas waktunya, sharingnya tentang pengambilan kebijakan ini. Yang dapat saya simpulkan dari sharing kita kali ini adalah setiap pengambilan keputusan Bapak mengedepankan diskusi, dan setiap pengambilan keputusan itu kita harus selalu berpihak pada kebutuhan anak. Iya, musyawarah dengan ini ya, dengan warga sekolah dan juga orang-orang yang berpengalaman dalam bidang itu,
dan juga keputusan yang diambil itu bisa secara bijak dan sesuai atau mengedepankan atau berpihak kepada siswa. Terima kasih Bapak atas waktunya, sharing pengalamannya. Untuk wawancara ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal terkait dengan dilema etika yang saya pelajari di media ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebagai pemimpin ini, seringkali saya menghadapi kasus dilema etika atau bujukan moral. Cara yang saya gunakan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut adalah dengan melihat dan memahami kasus-kasus tersebut. Dan untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Dan untuk pertimbangan utama yang mendasari keputusan yang saya ambil adalah berdasarkan hasil akhir, berdasarkan peraturan atau berbasis rasa peduli. Kemudian untuk kedua yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya akan melakukan komunikasi dengan tim manajemen. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Apabila kasus tersebut berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka sebelum saya mengambil keputusan, saya akan melakukan komunikasi dengan tim manajemen dengan melaksanakan rapat kecil. Dan tentunya keputusan yang nantinya akan saya ambil dengan berdasarkan pada hasil akhir, berdasarkan peraturan atau berbasis rasa peduli. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Menurut saya, hal yang saya anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim manajemen yang tadi saya sampaikan, dan tentunya keputusan yang saya ambil harus bersifat positif. Kemudian selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah pada saat keputusan itu saya ambil, tentunya risiko ada pada pimpinan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan melakukan komunikasi dengan tim manajemen. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan? Apabila kasus tersebut berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka sebelum saya mengambil keputusan, saya akan melakukan komunikasi dengan tim manajemen dengan melaksanakan rapat kecil. Dan tentunya keputusan yang nantinya akan saya ambil berdasarkan pada hasil akhir, berdasarkan peraturan atau berbasis rasa peduli. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, hal yang saya anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim manajemen yang tadi saya sampaikan, dan tentunya keputusan yang saya ambil harus bersifat positif. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kita sharing mengenai dilema etika. Terima kasih banyak Bapak.